Oke, kembali lagi di perkuliahan Aljabar Linear Elementer. Nah, di video kali ini kita akan masuk ke pembahasan terakhir, subpokok bahasan terakhir di bagian SPL, yaitu kita belajar di 1.6, yaitu metode-metode mencari solusi SPL. Nah, untuk metode-metode mencari solusi SPL ini juga akan dibagi menjadi dua pertemuan, artinya di video ini akan dibagi menjadi dua part. Part satunya nanti dengan cara eliminasi Gauss-Jordan, yang keduanya adalah dengan inversi matriks gitu. Nah, jadi di video kali ini kita belajar yang pertama dulu. Yang pertama yaitu, nah ini, kita mulainya dari matriks yang diperbesar. Nah, ini jadi kita kembali lagi jauh ke SPL ya. Kalau pertemuan sebelumnya kita sedikit melupakan SPL, artinya kita belajar mencari inverse. Sebelumnya lagi echelon baris tereduksi. Nah, sekarang kita kembali mundur lagi ke SPL. Jadi misalkan kita punya suatu sistem persamaan linear A11x1 ditambah A12x2 sampai A1nxn sama dengan B1. Kemudian seterusnya kita punya, intinya kita punya punya n faktor, dan kebetulan di sini juga ada n persamaan ya. Jadi sebanyak n persamaan juga kita punya n faktor. Nah, maka sistem persamaan linear tersebut dapat disajikan ke dalam bentuk matriks yang diperbesar, yaitu kita memindahkan hanya koefisiennya saja, artinya A11, A12 dan seterusnya. Dan di sini ada penambahan B1, B2 sampai Bn di kolom terakhir. Nah, jadi bentuk matriks yang diperbesarnya itu. Jadi variabel-variabelnya itu kita tinggalkan dulu. Yang kita ambil hanya koefisiennya dan B1, B2 sampai Bn-nya. Nah, itu dia tentang matriks yang diperbesar. Nah, salah satu atau cara pertama untuk mencari solusi dari SPL adalah dengan menggunakan echelon baris tereduksi. Nah, ini sudah pernah kita bahas di video sebelumnya ya, tentang echelon baris tereduksi. Ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Satu utama, kemudian baris yang 0 diletakkan di paling bawah, kemudian apalagi kalau ada baris tak 0 dengan angka 1, baris bawahnya itu baris yang memiliki angka 1 di bawah itu terletak pada kolom yang lebih kanan dibanding baris yang lebih tinggi gitu ya. Kurang lebih kata-katanya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah pada kolom yang mengandung satu utama, selain satu utama itu 0 semua nilainya. Kurang lebih seperti itulah ya maksudnya. Silakan dibuka lagi catatan tentang echelon baris tereduksi. Nah, di sini ada 4 contoh echelon baris tereduksi ya. Dengan bintang ini maksudnya bisa angka apa aja. Jadi ada ini memenuhi syarat echelon baris tereduksi, ini juga memenuhi echelon baris tereduksi, begitu juga yang ini echelon baris tereduksi juga, dan yang terakhir juga echelon baris tereduksi. Dengan bintang-bintang ini suatu bilangan ya, bilangan bebas gitu, bilangan apa saja. Nah, ini jadi salah satu caranya adalah dengan melakukan echelon baris tereduksi ya. Artinya kalau kita punya matriks ini, nah kita buat dia menjadi echelon baris tereduksi. Maka solusinya adalah nanti solusinya di sini. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih detailnya. Nah, ini adalah echelon baris reduksi. Kemudian di sini ada contoh 4 sistem linear. Jadi ada 4 SPL. Yang pertama, nah ini kita akan bahas satu persatu. Jadi di sini yang pertama, oke, kita split view dulu dengan OneNote. Oke, ini dengan pertemuan yang sebelumnya ya.
maksudnya ini adalah notes dengan pertemuan yang sebelumnya. Nah, ini contoh 4 sistem linear ya. Yang pertama itu 1005, 010, 014. Ini sudah dalam bentuk eselon baris tereduksi ya. Akibatnya, nah solusinya adalah di sini berarti yang nomor 1 solusinya adalah X1-nya sama dengan 5, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 4 gitu ya. Jadi kolom terakhirnya ini adalah solusinya. Berarti ini ada 3 faktor dan 3 persamaan dalam satu sistem gitu ya. Akibatnya setelah kita lakukan eselon baris reduksi, kita dapatlah hasilnya seperti ini. Nah, solusinya adalah X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 4. Nah, ini sistem persamaan yang bersesuaian tadi ya. Jadi ini adalah X1-nya, ini X2, kolom ketiga X3. Artinya ini solusinya adalah 5, 2, 4 gitu. X1-nya 5, X2-nya 2, X3-nya 4. Kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua. Kalau contoh yang kedua berarti solusinya yang mana? Solusinya tetap di kolom terakhir ya. Satu kolom terakhir itu solusinya. Yang kedua berarti kita punya 3 persamaan. 3 persamaan dalam satu sistem. Kemudian kita punya 4 variabel ya. Berarti solusinya di sini adalah, ya ini dituliskan semua. X1 pada dasarnya kan X1 ditambah 0 dikali X2 ditambah 0 dikali X3 ditambah 4 dikali X4 ya. Sama dengan min 1. Karena ini 0 hasilnya maka bisa kita abaikan. Jadi bisa kita tulis solusi dari nomor 2 itu adalah X1 ditambah 4X4 itu sama dengan minus 1. Kemudian yang X2-nya ditambah 2X4 itu adalah 6. X3 ditambah 3X4 itu adalah 2. Nah, perhatikan karena X1, X2, X3 ini bersesuaian dengan satu utama. Ini kan satu utama. Ini untuk X1, ini X2, kemudian ini X3. Jadi X1, X2, X3-nya bersesuaian dengan satu utama pada matriks yang diperbesar, maka ketiganya jadi X1, X2, X3. Jadi X1, X2, X3 itu disebut sebagai variabel utama. Variabel utama yang bersesuaian dengan satu utama ya. Nah, variabel-variabel yang bukan utama berarti dalam hal ini X4 ini karena tidak bersesuaian dengan satu utama, X4 disebut sebagai variabel bebas. Nah, variabel bebas. Nah, artinya kita punya solusinya kalau dari sini. Kalau dari sini kan kita punya berarti X1 sama dengan minus 1 minus 4X4. X2-nya adalah 6 minus 2X4. X3-nya adalah 2 minus 3X4. Nah, berarti kita bisa dapat solusinya dengan solusinya seperti ini ya. X1-nya minus 1 minus 4X4 dan seterusnya tadi. Nah, artinya dari bentuk persamaan-persamaan ini, 3 ini, kita dapat melihat bahwa kita dapat menetapkan nilai sebarang untuk variabel X4. Jadi X4 ini boleh sebarang kita tetapkan. Misalkan kita misalkan saja dengan variabel yang lain. Misalkan T itu sama dengan X4. Nah, T sama dengan X4. Maka nanti kita dapat solusinya berarti X1 sama dengan minus 1 minus 4T. X2 sama dengan 6 minus 2T. X3 sama dengan 2 minus 3T gitu. Nah, akibatnya apa di sini? Maka T-nya ini kan sebarang bilangan ya yang memenuhi. Nah, akibatnya kita punya solusi, ingat solusi SPL ada berapa?
Nah, kalau bentuknya seperti ini, ada variabel bebasnya, maka solusinya adalah tak hingga banyaknya solusi. Solusinya tak hingga banyaknya gitu ya. Nah, akibatnya contoh 1 tadi artinya apa? Contoh 1 berarti ini tepat satu solusi gitu ya. Contoh 2 dia tak hingga banyaknya solusi. Oke ya. Kemudian kita lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga berarti kita tuliskan di sini ya, berarti X1 solusinya adalah X1 ditambah 6X2 ditambah, oke ini X1, ini X2, X3, X4, X5. Berarti ada 4 persamaan dengan 5 variabel ya. 6X2 ditambah 4X5 itu sama dengan minus 2, kemudian X3 ditambah 3X5 itu sama dengan 1, X4 ditambah 5X5 itu sama dengan 2. Nah, perhatikan yang terakhir. Yang terakhir berarti 0 dikali X1 ditambah 0 kali X2 sampai 0 kali X5 sama dengan 0 gitu ya. Nah, yang berarti tidak ada batasan untuk solusinya. Kenapa? Karena berapapun nilai X1, X2, X3 sampai X5-nya juga hasilnya adalah sama dengan 0 kan? Karena suatu bilangan dikalikan 0 hasilnya akan 0 gitu. Nah, jadi kita dapat menghilangkan persamaan yang terakhir. Sehingga kita hanya punya 3 persamaan ini untuk solusinya. Nah, dengan cara yang sama, tadi kita bisa menetapkan, berarti kan variabel utamanya adalah X1, X3, dan X4. Ingat ya, variabel utama adalah variabel yang bersesuaian dengan satu utama. Berarti variabel bebasnya adalah X2, kita misalkan sebagai misalnya X2-nya S. Kemudian X4 ada X5 ya, berarti X5-nya sebagai T. Nah, maka solusinya apa? Ya, solusinya artinya saya tuliskan solusinya X1 sama dengan minus 2 minus 6S ditambah 4T. X2-nya S, kemudian X3-nya adalah 1 minus 3T, X4-nya adalah 2 minus 5T, ini T ya maksudnya, X5 adalah T. Nah, artinya itu adalah solusinya. Nah, solusinya apa? Solusinya sama juga, jadi tak terhingga banyaknya solusi gitu ya. Nah, selanjutnya yang D. Yang D ini juga tak hingga banyaknya solusi. Tak hingga solusi, saya tulis singkat saja ya, tak hingga solusi. Terakhir yang D. Yang D ini berarti kalau kita tuliskan X1 sama dengan 0, X2 ditambah 2X3 itu sama dengan 0. Nah, yang terakhir ini 0 kali X1 ditambah 0 kali X2 ditambah 0 kali X3 sama dengan 1. Ini berbeda dengan yang sebelumnya ya. Kenapa sebelumnya ini tak hingga banyaknya solusi? Berbeda ya, ini 0 kali X1 tambah 0 kali X2 sampai 0 kali X5 adalah 0. Adalah 0. Kalau ini 0 kali X1 tambah 0 kali X2 tambah 0 kali X3 sama dengan 1. Akibatnya tidak ada X1, X2, dan X3 yang memenuhi. Yang memenuhi ya, tidak ada yang memenuhi. Tidak ada X1, X2, X3 yang memenuhi sehingga dia sama dengan 1 kan? Karena berapapun angkanya dikalikan 0 ya pasti 0, tidak akan sama dengan 1. Akibatnya, contoh yang D ini adalah contoh kalau dia tidak punya solusi ya. Tidak punya solusi. Nah, ini berbeda ya. Ketika semua barisnya 0,
bukan semua barisnya. Ketika satu baris isinya 0 semua, maka mungkin saja dia bisa dikatakan mungkin dia punya tak hingga banyaknya solusi, tergantung dari baris-baris yang lain juga ya. Nah, kalau yang keempat, berarti ketika ada di suatu kondisi yang semua barisnya di suatu baris semuanya 0 kecuali kolom terakhirnya solusinya, maka dia pasti tidak punya solusi ya. Itu seperti itu. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian ini contoh. Nah, ini baru cara penyelesaiannya ya. Kalau tadi kan dia sudah masuk ke solusinya nih. Solusi dengan menggunakan eselon baris gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya. Kita ganti warna aja ya. Kita masuk ke contohnya, yaitu sepertinya kita harus fullkan di sini. Oke, contohnya adalah matriks 0 ke bawah 0, 2, 2, 0, 4, 4, kemudian min 2, min 10, min 5. Sepertinya tidak jelas nanti. Kita ulang lagi. Dia 0, kemudian 0, minus 2, 0, 7, 12, kemudian di bawahnya 2, 4, minus 10, ini 6, 12, 28, kemudian 2, 4, minus 5, minus 5, kemudian 6, minus 5, minus 1, minus 5 ya. Oke, nah sekarang kita ingin mencari solusi dari SPL ini. Ini sudah dalam bentuk matriks yang diperbesar ya. Nah, caranya adalah, perhatikan kolom paling kiri ini yang tidak seluruhnya terdiri dari 0. Jadi ada 0, 2, 2 gitu ya. Nah, sekarang kalau caranya adalah karena kita membuat satu utama gitu ya, jadi kita boleh tukar baris pertama dengan baris kedua gitu. Baris pertama ditukar ke baris kedua, maka kita dapatkan di sini 2, 4, min 10, 6, 12, 28. Kemudian yang bawahnya 0, 0, min 2, 0, 7, 12, 2, 4, minus 5, 6, minus 5, minus 1. Nah, setelah kita tukarkan, maka kita ingin membuat satu utamanya ya. Satu utamanya, maka di sini kita kalikan saja B1 dikalikan dengan setengah gitu ya, supaya dia menjadi satu utama. Berarti di sini 1, 2, minus 5, 3, 6, 14. Kemudian yang lainnya tetap dulu. 0, 0, min 2, 0, 7, 12, 2, 4, min 5, 6, min 5, min 1. Nah, kemudian setelah itu yang kita lakukan adalah kita mengoperasikan yang ketiganya. Yang ketiganya B3 ditambah minus 2 B1 gitu ya. 1. Oke, kita rapikan dulu ini. 1, 2, minus 5, 3, 6, 14. Ini 0. Kita kalikan saja langsungnya, dia 0, 0. B2 dikalikan dengan min setengah gitu ya, supaya dia langsung 1 gitu. Oke, jadi ini 0, 0, 1, 0,
min 7/2, kemudian ini min 12 bagi 2, min 6 ya. Kemudian ini jadinya 0, ini 0, min 5 ditambah 10 itu 5, 6 dikurang 6 itu 0, ini min 17, kemudian ini minus 29. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah kita mau membuat yang 5 ini menjadi 0 gitu ya, supaya muncul satu utama di baris ketiga. Jadi B3 ditambah minus 5 B2 misalnya. Oke, B3 tambah minus 5 B2, maka kita dapatkan di sini 1, 2, minus 5, 3, 6, 14, 0, 0, 1, 0, min 7/2, min 6, 0, 0, 0, 0. Nah, ini kita harus cari ya, min 17 ditambah 7 kali 5 berarti 35/2. Berarti min 34 ditambah 35 itu 1/2 ya, 1/2. Kemudian min 29 ditambah 30 berarti ini 1. Oke, selanjutnya kita buat satu utama di baris ketiga. Kita buat satu utama, maka B3 dikalikan dengan 2. B3 kali 2, maka kita punya 1, 2 minus 5, 3, 6, 14, 0, 0, 1, 0, min 7/2, min 6, 0, 0, 0, 0, 1, 2. Oke. Nah, perhatikan ini sudah membentuk matriks karena sudah ada satu utama, baris 00 diletakkan di bawah, baris yang lebih rendah satunya itu satu utamanya di lebih kanan daripada baris yang lebih tinggi sudah memenuhi. Ini namanya eselon baris. Nah, dalam metode eliminasi ini namanya metode langsung aja ya, eliminasi. Kita pakai warna yang berbeda. Ini namanya eliminasi Gauss. Nah, ini eliminasi Gauss kalau sampai sini. Boleh nggak sebenarnya? Boleh aja. Berarti kan nanti X1 tambah 2X. Berarti ini solusinya adalah nanti X1 ditambah 2X2 ditambah minus 5 dan seterusnya gitu ya, sama dengan 14 gitu. Nah, ada lagi satu ya, metode eliminasi yang melalui pengembangan, sebenarnya pengembangan dari eliminasi Gauss. Jadi kalau ini eselon baris, nah ini menjadikan dia sebagai eselon baris tereduksi. Nah, caranya apa ya? Kita lanjutkan lagi ya. Operasi ini berarti B1 ditambah berapa nih? Ditambah 5B2 gitu ya, B1 tambah 5B2. Coba kita kerjakan. Berarti ini 1, ini 2, ini 0, ini 3, kemudian 6 ditambah 35/6 dikurang ya harusnya ya. 6 dikurang 35/2 berarti ini 12 dikurang 35 berarti berapa tuh? Minus 22 ya. Minus 23/2. Benar nggak? Atau salah ya? 6 ditambah 5B2 berarti ini kan 1, 0, 2 min 5 tambah 5, 0, 3. Ini 6 ditambah 5 kali 7, 35/2. 6 dikurang 35/2.
Atau lebih mudah kita nolkan yang di baris kedua dulu kali ya, supaya sebenarnya sama saja sih, cuma kita supaya angkanya lebih bagus. Coba kita operasikan yang B2 dulu. B2 ditambah 7/2 B3 berarti 1, 2, minus 5, 3, 6, 14, 0, 0, 1, 0, 0, ya kan, 0, 0, kemudian min 6 ditambah 7 berarti 1, 0, 0, 0, 0, 1, 2. Nah, ini agak lebih mudah ya. Baru kemudian B1 ditambah 5B2. Ya. Nah, 1, 2, 0, 3, 6, 14 tambah 5, 9. Bentar ya, 14 berarti dia selanjutnya kita 7/2 sudah, kemudian ya 19 gitu ya. 14 ditambah 10, 24, 24 ya. Benar kan ya? 5 kali 2 10, berarti tambah 14 ya 24. 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 2. Nah, ini kita harus menolkan yang ini berarti ya. Ada satu lagi yang belum kita nolkan. Maka operasinya adalah B1 ditambah minus 6 B3. Maka kita dapat 1, 2, 0, 3, 0, 24 dikurang 24. Bentar ya, 14 ditambah 10, 24. Benar ya? 14 tambah 10 itu 24. Kemudian 24 dikurang 12 itu hasilnya adalah 12. 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 2. Ya, kita cek lagi. Ini dia tadi 1, 2, min 5, 3, 6, 14, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 2. Ini kita operasikan B1 ditambah 5B2. B1 ditambah 5B2. Ya, kita salah ya, 5B2, 5. Ini berarti 1, 2, 0, 3, 6, 14 ditambah 5. 19. 14 tambah 5 itu di sini harusnya 19. 19 dikurang 12 berarti ini harusnya 7. Nah, seperti itu. Ini baru benar ya. Nah, ini sudah bentuk eselon baris tereduksi. Nah, eselon baris tereduksi, maka ini namanya eliminasi. Ini pengembangan ya, eliminasi Gauss-Jordan. Nah, ada keterlibatan Jordan di sini. Jadi eliminasi Gauss-Jordan. Nah, ini tadi balik lagi ke bentuk SPL yang tadi ya. Sebenarnya kalau solusinya apa nih? Kalau kita lanjut ke solusi SPL-nya berarti ini kan yang bersesuaian nih. Ini yang bersesuaian dengan X1, kemudian ini X2, ini X3, ini X4, ini X5. Berarti solusinya apa? X1 ditambah 2X2 ditambah 3X4 itu sama dengan 7. X3 itu sama dengan 1. X5 sama dengan 2. Yang bersesuaian dengan 1 utama adalah X1, X3, dan X5. Maka X1, X3, X5 itu adalah variabel
utama. Sedangkan variabel bebasnya adalah X2 kita misalkan S, X4 kita misalkan T. Ini adalah variabel bebas gitu ya. Nah, sebenarnya bisa diambil kesimpulan nanti kapan kira-kira dia itu ada variabel bebas, atau dia ketika variabel bebas kan berarti tak hingga banyaknya solusi ya. Nah, itu bisa dilihat ketika banyaknya persamaan, ketika banyaknya faktor, banyaknya variabel lebih besar dari banyaknya persamaan gitu ya. Cobalah diperhatikan contohnya, ini variabelnya ada 5 tapi persamaannya ada 3. Sedangkan contoh-contohnya yang dia tepat 1, kalau tidak salah tadi ditunjukkan contoh yang dia tepat 1 solusi itu nomor 1 ya. Nomor 1 yang tepat 1 solusi. Banyaknya variabel ada 3 sama dengan banyaknya persamaan. Nah, itu ciri-cirinya sebenarnya ya. Oke, tadi sudah kita ketahui bagaimana eliminasi Gauss-Jordan. Berikutnya kita bahas, nah ini contoh eliminasi Gauss-Jordan ya. Tadi sebenarnya juga kita sudah melakukan eliminasi Gauss-Jordan dari contoh yang sama. Nah, sekarang ada contoh lain. Nah, ini bisa dicoba ya. Jadi kita melakukan eliminasi Gauss-Jordan artinya membuat bentuknya sampai dia eselon baris tereduksi. Nanti bisa dilihat nih. Nah, secara ini ya, kita kira-kira mengira-ngira nih, kira-kira solusinya tak hingga banyaknya solusi kah, tidak punya solusi, atau tepat 1 solusi. Kita lihat ada 4 persamaan ya dalam sistem ini. Ada berapa variabel? Ada 6 variabel. Berarti nanti dia punya kecenderungan dia akan tak hingga banyaknya solusi gitu ya. Nah, silakan saja kalau ini silakan dibuktikan nanti. Ada berapa banyak variabel utamanya, ada berapa banyak variabel bebasnya ya. Itu bisa dicoba sendiri. Nah, selanjutnya nah kita mengingat lagi ini tentang inverse. Gitu ya. Jadi kalau tadi cara mencari solusinya adalah dengan menggunakan matriks yang diperbesar, kemudian dicari bentuknya menjadi eselon baris tereduksi. Nah, sekarang untuk Gauss-Jordan, sekarang kita cara mencari SPL yang kedua, yaitu dengan inversi matriks gitu ya. Jadi dengan cara mencari inverse-nya. Nah, ini berarti diingat-ingat lagi materi sebelumnya. Ini tepat banget sebelumnya ya. Sebelumnya yaitu tentang inverse matrix. Ini kita akan singgung sedikit saja, nanti untuk yang lebih lengkapnya kita bahas di part 2-nya. Nah, di sini ada teorema yang mengatakan jika A adalah suatu matriks n kali n yang dapat dibalik, A punya inverse ya. Syaratnya apa? A punya inverse. Nah, maka untuk setiap matriks B n kali 1, sistem persamaan AX sama dengan B itu memiliki tepat 1 solusi, yaitu X sama dengan A inverse B gitu ya. Ini cara membuktikannya sebenarnya sudah kita bahas berkali-kali ya. Cara membuktikannya adalah untuk yang bagian ininya gitu, bagian X sama dengan A inverse B-nya gitu. Kan AX sama dengan B, ya dikalikan saja kedua ruas dengan A inverse, maka nanti dapatnya X sama dengan A inverse B gitu. Nah, untuk cara membuktikannya adalah untuk menunjukkan bahwa ini merupakan satu-satunya solusi, kan tadi dikatakan tepat 1 solusi, maka kita asumsikan saja ada X0 sebarang gitu, X0 sebarang, kemudian menunjukkan bahwa X0 itu pasti merupakan solusi dari A inverse B. Nah, jika X0 itu solusi sebarangnya, maka AX0 itu sama dengan B. Nah, kita kalikan kedua ruas tadi dengan A inverse, maka kita dapat X0 sama dengan A inverse B. Maka terbukti bahwa dia punya tepat 1 solusi gitu ya.
Nah, artinya tadi yang baru kita singgung adalah karena dia syaratnya adalah A yang dapat dibalik, A yang punya inverse. Nah, ingat lagi kapan suatu matriks itu dikatakan punya inverse ya, yaitu matriks bujur sangkar. Nah, karena matriks bujur sangkar, maka banyaknya persamaan harus sama dengan banyaknya variabel, gitu ya. Nah, jadi untuk yang metode yang kedua ada ketentuan ya, A-nya harus dapat dibalik. Nah, sekarang kita jadi ada kondisinya kapan ya pakai yang A, kapan ya pakai yang matriks diperbesar atau Gauss-Jordan, kapan kita pakai inversi matriks. Nah, yang kedua kita punya contoh. Contohnya adalah seperti ini ya, kita salin dulu matriksnya. Oke, kita ganti lagi. Kita ganti warna putih ya. Jadi matriksnya yang kita salin persamaan aja lah. X1 ditambah 2X2 ditambah 3X3 itu sama dengan 5. Kemudian 2X1 ditambah 5X2 ditambah 3X3 itu sama dengan 3. Dan X1 ditambah 8X3 sama dengan 17. Oke, nah ini berarti kita rubah dulu bentuknya menjadi AX sama dengan B ya. Kita full screen aja di sini. Nah, berarti kita punya matriks A-nya adalah 1, 2, 3. Kemudian ini 2, 5, 3. Ini 1, 0, 8 ya. Kemudian X-nya itu adalah X1, X2, X3. Dan B-nya adalah 5, 3, 17. Nah, perhatikan bahwa cara tadi AX sama dengan B, maka X sama dengan A inverse B. Artinya kita perlu mencari A inverse. Gimana cara mencari A inverse? Sebelumnya sudah kita bahas ya, 1, 2, 1, 2, 5, 0, 3, 3, 8. Nah, kita cari dulu A inverse-nya. Ini berarti kita kaitkan dengan matriks identitas ya. Oke, langsung saja. Berarti baris kedua ditambah minus 2 baris pertama, baris tiga ditambah minus 1 baris pertama. Oke, maka kita dapat 1, 2, 3. Ini 1, 0, 0. Kemudian ini 0. 5 dikurang 4, 1. 3 dikurang 6, min 3. 0 dikurang 2 minus 2, 1, 0. Ini 0 minus 2, 8 dikurang 3, 5. Ini 0 dikurang 1, min 1, 0, ini 1. Semoga benar ya hitungannya ya. Kita cek lagi. B2 ditambah minus 2B1 berarti 0. 5 dikurang 4, 1. 3 kurang min 6, min 3. Min 2, ini 1, 0. Oke, B3 ditambah minus 1, B1, 0, minus 2, 8 kurang 3, 5, minus 1, 0, 1 gitu ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya B3 ditambah 2B2. Berarti ini 1, 2, 3. 1, 0, 0. Ini 0, 1, minus 3, minus 2, 1, 0. 0, 0, 5 dikurang 6, minus 1. Minus 1 ditambah minus 1 minus 4 itu minus 5. Kemudian 0 ditambah 2 itu 2. Ini 1 ya. Nah, kemudian baris pertama ditambah minus 2 baris kedua. Berarti ini 1, 0, 3 ditambah 6 itu 9.
1 ditambah 4 itu 5, 0 dikurang 2 minus 2 ini 0. 0, 1 min 3, oh ini B5 B3 dikali minus 1 ya. Min 3 min 2 1 0, ini 0 0 1 5 minus 2 minus 1. Kemudian B1 ditambah minus 9 B3, B2 ditambah 3 B3. Ini 1 0 0, 5 dikurang 45 itu minus 40, min 2 ditambah 18 itu 16, itu 0 ditambah 9 berarti 9. Ini 0 1 0, min 2 ditambah 15 itu 13, 1 dikurang 6 itu minus 5, ini minus 3, 0 0 1, 5 min 2 min 1. Oke, dengan demikian kita dapat A inverse-nya itu adalah minus 40, 16, 9, 13 minus 5 minus 3, 5 minus 2 minus 1. Nah, tadi kan A inverse dikali B, berarti cara mencari solusinya adalah A inverse, ya kita tulis lagi ya, 16 9 minus, ini 13 minus 5 minus 3, 5 minus 2 minus 1, ini A inverse dikalikan B. B nya tadi adalah 5 3 17 gitu ya, sehingga kalau dikalikan hasilnya adalah ini minus 40 dikali 5 ditambah 16 dikali 3 ditambah 9 dikali 17. Kemudian 13 dikali 5 dikurang 5 dikali 3 dikurang 3 dikali 17. Ini 5 dikali 5 dikurang 2 kali 3 dikurang 1 kali 17. Intinya nanti kalau kalian hitung sama dengan 1 min 1 2 gitu ya. Nah, akibatnya apa? Berarti ini X kan terdiri dari X0, X1, X2, X3 ya. Berarti X1 sama dengan 1, X2 sama dengan min 1, dan X3 sama dengan 2. Nah, itu berarti cara mencari solusi SPL dengan inversi matriks ya. Nah, ini untuk video ini, untuk pertemuan ini kita bahas sampai sini dulu. Nanti kita bahas lagi beberapa teorema-teorema yang terkait dengan inversi matriks ya, mencari solusi SPL dengan inversi matriks. Nah, selamat mencoba, silahkan dicoba berbagai macam soal, contoh soal latihan yang ada di buku atau soal latihan yang dimana aja yang kalian dapatkan SPL-nya, supaya terbiasa gitu, dan nanti kalian bisa dapat sense-nya sendiri kapan menggunakan inverse, kapan menggunakan Gauss-Jordan, atau yang mana yang lebih mudah gitu ya untuk dikerjakan. Yes, terima kasih, selamat belajar.